Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 26 Juni 2026 hari Jumat, yang dimana ini adalah minggu terakhir di bulan Juni ya, karena kan untuk minggu depan sudah termasuk ke dalam bulan Juli. Jadi ini merupakan minggu terakhir di bulan Juni 2026, tidak terasa ya kan. Dan seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Jadi kemarin ini marketnya mengalami volatilitas yang sangat ekstrim pada saat news ya. Karena sebelum news ini kan marketnya kalau dibilang ya, kemarin di sesi live pada saat sore hari, apakah dia ini masih dalam kondisi bearish ya? Kemarin ini bearish ya kan, sampai mana kemarin itu ya kalau nggak salah ya. Kemarin saya live itu jam berapa ya? Kok beda chartnya? Apa ini ya? Ini ya kayaknya ya. Kamis jam 4 ya. Ini Kamis jam 4. Ini kan saya live-nya di sini. Dan bener sih marketnya turun ya kan? Turun tuh. Dia turun ke bawah gitu kan ya. Berarti beneran ini dari segi triangle masih respect. Cuman ya udah, ternyata market masih memilih yang dimana 4 itu masih strong di dalam area supportnya. Ini mengotak, kemudian dia nge-spike naik dan didorong oleh, kalau dibilang masalah fundamental atau enggak dari kalender ekonomi, ada alasannya sedikit. Dan ya ini kemarin lah ya, di sesi Discord kemarin dapat nge-short sedikit walaupun nggak banyak, dan ketahan masih di 4.000 soalnya. Jadi nggak bisa banyak kemarin. Jadi dari segi kalender ya, sebenarnya kemarin itu dari segi kalender itu menunjukkan data yang luar biasa positif seharusnya ya. Positifnya seharusnya luar biasa. Kenapa? Ternyata dari segi GDP di final kuartal 1 itu ternyata yang keluar adalah 2,1%. Itu sangat luar biasa hebat ya kan. Jadi bisa dibilang data ekonomi di Amerika selama kuartal 1 itu sangat luar biasa positif sekali. Kemudian dari segi personal income ini naik sekali ke 0,7%, dan personal spendingnya itu sama-sama naik ke 0,7. Nah, kenapa kalau dibilang ini kemarin ini nge-spike naik semua gitu kan ya? Karena ini bisa dibilang mungkin marketnya itu bereaksi terhadap data PCE yang month of month. Ya, jadi kalau kita lihat core PCE yang month of month ini inline dengan konsensus 0,3, sebelumnya 0,3 dan yang keluarnya 0,3. Jadi bisa dibilang data core PCE month of month-nya itu flat. Kemudian dari segi PCE price index month of month itu juga sama 0,4 dan 0,4 juga. Jadi ekspektasi yang yang dilakukan oleh market, kenapa dia langsung nge-spike naik, itu lebih terhadap ekspektasi bahwa dari segi core PCE dan juga PCE dari bulanannya itu kayaknya tidak akan ada pertumbuhan lagi, karena kemungkinan ini sudah mencapai peak ataupun sudah mencapai puncaknya kisaran 0,3%. Walaupun sih ya dari segi tahunannya itu mengalami kenaikan, karena kalau dilihat dari segi tahunannya PCE yang year on year ini naik dari 3,8 ke 4,1, sedangkan yang core PCE yang year on year itu dari 3,3 ke 3,4. Jadi secara tahunan ini seharusnya naik, cuman dari segi bulanan ini dia flat. Jadi kalau dilihat marketnya ini bereaksi terhadap hal tersebut, iya. Ekspektasinya adalah the Fed tidak terlalu terburu-buru masalah kenaikan suku bunga. Tapi sih ya, menurut saya ini dengan kondisi selain PCE dilihat, itu sebenarnya adalah personal spending. Personal income dan personal spendingnya ini sama 0,7%. Jadi kalau dilihat personal spending ini kan sekali lagi adalah data spending yang keluar ya kan. Jadi kalau sampai pengeluaran orang ataupun pengeluaran masyarakat ataupun pengeluaran perseorangan itu naik, berarti kan konsumsinya itu naik ya kan. Jadi kalau konsumsinya itu naik memang bagus untuk ekonomi, cuman problemnya itu bisa mendrive yang namanya inflasi akan naik. Apalagi ditambah dengan kemarin itu data dari
inflasinya juga naik gitu kan. Jadi kalau dibilang seharusnya ini membawa sikap masih positif banget bagi USD seharusnya. Cuman ya udah, ini marketnya kemarin nge-spike naik tinggi ya kan, dari 3980 mentok sampai wow, dia beneran ngambil fair value gap H4. Saya nggak expect sih ya. Dia ngambil fair value gap H4, dia mengambil inducement H1, dan sekarang ya dia ngedrop ke bawah. Dan bagaimana? Well, sekali lagi ya, kita berada di dalam penghujung minggu. Jadi, kita perlu melihat yang namanya adalah weekly time frame nanti ya. Untuk hari ini, hari Jumat, seharusnya kita cuma ada satu berita, yaitu tentang University Michigan inflasi ekspektasi dan juga consumer sentimennya. Untuk inflasi ekspektasinya diperkirakan sih di sini turun ya, dari 3,9 ke 3,4. Sedangkan consumer sentimennya ini diperkirakan akan naik ke 44 menjadi 50. Kalau seandainya ya inflasi ekspektasi diperkirakan akan turun dari 3,9 ke 3,4, ini akan memberikan gold kembali lagi bergerak naik. Tetapi kalau dari segi ini inflasi ekspektasinya justru ke 4%, wah itu akan menjadi berbahaya sih ya. Terutama karena ini kan ekspektasi inflasi 5 tahun. Kalau itu beneran dia naik ke 4%, itu berbahaya sih. Kemudian dari segi consumer sentiment, ini diperkirakan bagus, ini kemungkinan hasilnya bisa menjadi mix. Oke, jadi nanti malam cuma itu doang beritanya. Dan sekarang kalau kita lihat ya, dari segi time frame weekly sekarang ya, kita perlu melihat time frame weekly untuk memastikan reaksi dari market. Oke, sekali lagi, weekly time frame adalah harga mati ada di $4.000 per troy ounce. Apapun yang ada di dalamnya ataupun apapun yang berada di atas ataupun di bawahnya itu akan menjadi trigger yang sangat masif. Memang kalau kita lihat di sini pada minggu ini market itu turun sampai ke 3960. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dia itu turunnya sangat bearish sekali ya kan. Cuman kalau seandainya pada minggu ini market ditutup di atas $4.000, berarti 4.000 ini masih di respect sama market. Dan kalau 4.000 itu masih di respect sama market, berarti ada kecenderungan dalam beberapa minggu ke depan kita akan melihat yang namanya retracement naik, entah retracement daily atau retracement weekly. Karena ingat, dari segi weekly sendiri kita belum melihat yang namanya lower high. Jadi ekspektasinya adalah kalau misalnya 4.000 ini masih ditahan sama market penutupan pada minggu ini, ekspektasi di minggu depan kita akan melihat yang namanya retracement ke atas. Entah retracement weekly atau retracement daily. Tapi tetap ini tendensinya adalah masih dalam kondisi bearish. Oke, jadi ingat ini 4.000 adalah harga mati, harga yang tidak bisa ditawar, tidak bisa diganggu gugat. Apapun break nanti di bawah 4.000 itu akan menciptakan yang namanya panic selling, akan menciptakan langsung yang namanya seller dominan. Market bisa langsung drop di minggu depan, bisa sampai 3.800 secara instan, itu bisa. Oke, jadi sekarang seperti yang sudah saya infokan juga kemarin, lebih baik kita itu skip dulu dalam hal trading, karena di harga 4.000 ini bukan harga yang bisa diajak bercanda soalnya ya. Jadi ingat 4.000 ini adalah time frame weekly. Kemudian dari segi daily kalau dilihat kemarin saya sudah infokan potensi membentuk yang namanya bullish divergence. Untuk sekarang belum. Ini secara bullish divergence-nya hampir kelihatan. Oke. Secara daily ini hampir tinggal nge-cross balik naik aja, cuman belum kelihatan. Kemudian dari segi RSI-nya pun juga sama. Ini potensi bullish divergence tinggal bergerak naik. Mungkin harus menunggu sampai hari Selasa ya. Entah hari Senin atau hari Selasa baru ini akan kelihatan antara bullish divergence valid atau enggak. Oke. Dan kalau begitu apakah kita cari buy? Problematiknya adalah sekarang marketnya itu menciptakan yang namanya daily fair value gap. Ya. Daily bearish fair value gap di sini itu bisa dibilang jadi satu dengan H4 bearish fair value gap seperti yang sudah saya gambar kemarin di sini. Di sini penumpukannya berarti sangat banyak.
Oke, ini H4 fair value gap, ini daily fair value gap yang tercipta pada hari ini. Memang dari segi weekly adalah potensialnya masih ketahan di 4000, dan tadi saya infokan juga bahwa ada kemungkinan marketnya akan retrace naik kalau semisalnya pada minggu ini akan ditutup di atas 4000. Cuman dari segi daily-nya adalah problematic. Kalau semisalnya dari segi daily ini bisa close di atas daily fair value gap dalam kondisi mungkin hari Senin atau hari Selasa, maka itu saya akan percaya pada minggu depan kita akan melihat yang namanya retracement naik, mungkin cukup tinggi, tapi sekali lagi high FOMC di sini tidak boleh dilewatin. Ya, high di sini tidak boleh dilewatin, tapi kalau dia ngelewatin sampai sini mungkin akan bisa mengambil supply di sini, baru dia akan drop lagi. Oke, jadi ingat secara daily kita sudah membuat lower low, tinggal membuat lower high. Ya, dimanapun lower high-nya itu terserah marketnya. Yang penting dari segi Fibonacci-nya ditarik dari high FOMC sampai hari Rabu kemarin. Ya, selama 1 minggu ini bisa dibilang ya, Rabu ketemu Rabu. Ya udah, kalian bisa lihat sendiri 38,2-nya ada di 4120, 61,8-nya ada di dalam 4200. Jadi kalau dia ini gagal ya, kalau semisalnya ini combo mautnya ya, weekly pada minggu ini tutup di atas 4000, kemudian hari Senin marketnya terbang melewati daily bearish fair value gap, maka ini akan menjadi indikasi marketnya akan lebih dalam retracement, itu lebih bagus lagi, dan berarti kita bisa mencari posisi swing tambahan untuk mencari swing sell. Sekali lagi, hanya jika ini dilewatin daily bearish fair value gapnya. Ini wajib ada body candle close dulu kayak begini ya, baru bisa yang namanya marketnya akan kembali lagi retracement cukup dalam ke atas. Oke, jadi ingat ini adalah Fibonacci-nya dari segi daily 50% adalah ada di dalam area base-nya. Kemudian di sini 38,2 juga di 4120-an, dan di 61,8-nya ketemu yaitu daily 4245, dan kemudian ini juga H4 4220 ya kan, seperti kayak kemarin itu harganya dan penumpukannya. Yang penting dicatat aja itu Fibonacci-nya ya. Dan sekarang apakah kita masih tendensi bearish untuk sekarang di hari Jumat sekarang? Dengan dia sudah menciptakan bearish fair value gap di sini, seharusnya ini tendensinya masih bearish. Ini naik di sini saya rasa hanya sebatas retracement doang ya kan. Kemungkinan sih ini masih ada bearishnya ya. Dengan ya udah kita tinggal tunggu aja. Oke. Dan kalau kita lihat juga di sini kan marketnya itu sudah retest dari breakout structure-nya. Nah, dia retest dari breakout structure tapi dia balik lagi di atas breakout structure kemarin. Kalau kayak begitu apakah marketnya berarti akan lebih dalam retest naiknya? Well, bisa jadi ya kan. Bisa aja dia itu akan meretest ini ya, body candle close-nya yang ada di harga 4070, bisa itu akan masuk ke dalam daily bearish fair value gap. Kemudian kayaknya 38,2 ya. Oh, sorry, 23,6. Bisa juga ya. Bisa. Jadi kalau dibilang ini tendensi dari daily masih bearish ya, ini masih bearish. Oke, kemudian dari segi time frame H4. Oke, dari segi time frame H4 kemarin sudah saya infokan bisa menggunakan 2 Fibonacci. Ya, Fibonacci dari segi apa namanya? Paling tinggi seperti daily, atau Fibonacci pendek dari swing high-nya yang ada di 4219 ya kan. Atau enggak bisa ditarik dari sini. Dari inducement-nya ini juga bisa ditarik. Jadi kalau mau ditarik dari sini ke sini itu bisa ya kan. Ini adalah marketnya belum kena 38,2. Terus kalau ditarik dari inducement-nya itu marketnya sudah kena 38,2. Jadi secara swing pendek H4 dia sudah memenuhi kriteria untuk turun, hanya saja ini belum kelihatan dia itu bergerak turun. Secara indikator kita lihat stokastik sudah keluar dari zona oversold, RSI juga sudah keluar dari oversold. Tinggal menunggu kalau misalnya dia balik nukik ke bawah lagi, yaitu akan menjadi bearish lagi sih. Ya. Dan kalau kita lihat juga di sini ada apa namanya sedikit persamaan yang dimana H4-nya di situ dia ngebuat kandang ya, seperti halnya pada saat terjadi di sini.
Dia mirip sih ya, agak mirip doang sih. Oke, yang dimana di sini ketika dia drop, ya kan dia ngotak di sini terbang. Ini dia drop, ngotak di sini. Nah, ini nggak tahu nih apakah dia terbang atau balik turun ke bawah. Nah, ini terkadang history repeat itself, terkadang nggak juga ya kan, bisa beda. Oke. Kalau nggak kayak apa lagi ya? Pokoknya dia drop, ngotak, kemudian dia naik, dan naiknya itu pun tidak terlalu tinggi juga ya kan. Mana lagi contohnya ya? Kayaknya ada sih. Oh, tidak ada ya contohnya lagi ya. Mungkin kayak gini juga nih, drop, ngotak, H4-nya balik ke atas, drop lagi, bisa juga. Yang paling dekat sih kayak begini nih ya, apa kejadian kayak kemarin, dia drop, ngotak di sini, tembus ke atas. Oke sih. Dan kalau gitu berarti H4 bagaimana? Ya H4 ini tetap bearish, tidak berubah ya. Mana nih gini saya nih. Ini tetap roadmap tidak berubah, H4 tetap bearish ya, dengan inducement ada di sini, dengan valid swing ada di sini. Oke, ini ada inducement H4, ini adalah swing dari segi change of character H4. Ini saya buat dulu deh di sini ya. Ini sebagai change of character. Oke. H4 di sana. Oke, dari segi H4 kita tidak mendapatkan bullish fair value gap di sini ya kan, dan di sini berarti 4000 kita bisa buat 2 time frame. Kemarin saya infokan 15 menit di grup Discord, berarti ini juga adalah ada di H4 juga. Ya, H4 atau 15 menit. Dan kalau dilihat ini memang marketnya sudah ngambil H4 bearish fair value gap dan ini sudah bergerak turun. Dan apakah kita sudah telat untuk entry sell? Seharusnya di time frame kecil nanti kita harus lihat ya kan. Oke, intinya H4 kita tetap bearish, tidak berubah pandangannya. Oke, sekarang kita ke H1. Oke, kita ke H1. Nah, H1 kalau dibilang ini inducementnya sudah diambil, yes, ini sudah diambil inducementnya. Dan ini potensial dia bergerak turun. Tetapi problematic. Kenapa? Karena kalau dilihat H1 ini juga belum turun di bawah 4000. Berarti ini ada 3 time frame ya. H4, H1 dan 15 menit. Nah, ya. Kenapa bisa saya buat ini juga H1? Karena dari segi time frame H1 itu merupakan higher low internalnya. Di sini, seret. Oh ya. Jadi H1 internalnya kan dia bergerak begini. High, low, high, low, high. Udah begini. Bentar, ini kita cek internal yang paling internal dulu ya. Siapa tahu ini bisa berubah lagi. Oke, di sini ternyata high-nya sudah lebih tinggi ya. Ini 4043. Ini 4043,99. Oke, ini high-nya sudah lebih tinggi. Tapi kalau mau cari aman sih sebenarnya gini aja sih. Dah, gini tuh ya. Kalau H1 bisa internal structure-nya kembali lagi di bawah 4000, untuk hari ini masih bisa buat sell. Ya, masih bisa buat sell. Tetapi ingat, ini kondisinya adalah tutup weekly. Tidak menutup kemungkinan juga dia ini bakal stuck di tengah. Mungkin dia turun sampai 4000 ya kan? Turun sampai 4000, mental lagi naik, turun 4000, turun lagi naik lagi, itu juga bisa. Ya, ini kemungkinan marketnya akan dikunci sampai penutupan weekly. Sepertinya sih begini ya. Jadi saran saya sih untuk sekarang kita skip aja sih supaya kita jelas clear penutupan weekly-nya bakal di atas 4000 atau di bawah 4000. Tapi untuk sekarang sih inducement-nya ini diambil, dan dari segi internal structure ini juga sudah bullish. Kalau ini beneran mau bearish lagi ya. Jadi kalau dibilang H1 bagaimana? H1 logikanya adalah bearish. Cuman kita ceknya adalah internalnya. Internalnya ini sudah bullish masalahnya. Jadi saya tulis bullish aja lah ya. Karena kan H1-nya udah begini nih. High, low, high, low, high. Sudah ngebuat 2 lembah dan sudah ngebuat high yang lebih tinggi. Jadi kalau dibilang H1 sudah mulai bullish, ya H1 sudah mulai bullish, ya kan? Kalau kayak gitu kita ambil buy aja bagaimana? Ya problemnya kalau kalian ngambil buy itu ngelawan daily dan H4 itu doang. Bukannya nggak bisa, cuman time frame besar di sini pasti yang lebih menang.
Dan kita juga tidak tahu kapan tiba-tiba ini kalau dijebol ke bawah berubah lagi cepat menjadi bearish, ya ini bakal cepat lagi ke bawah bearishnya gitu loh. Ya, jadi jangan terlalu strict banget. Tapi kalau mau roadmapnya kayak bagaimana sekarang, ya ini sekarang 15 menitnya adalah H1-nya adalah bullish. Indikator mengatakan stokastiknya, wah ini potensi apa ini? Potensi bearish divergence berarti mungkin ya. Karena di sini dia ngebuat high, tapi di sini dia ngebuat jelas-jelas ini low ya kan. Tuh. Turun. Mungkin ini bearish regular divergence atau hidden, ini saya lupa sih ya. Oke, ini divergent lah. Tapi dari segi RSI-nya sih RSI juga sama. RSI juga sama ternyata ya. Ini naik tapi dia ini kayak harganya nggak mau naik lebih tinggi. Ini akan turun ya. Ini akan turun hanya jika di bawah 4000. Udah itu doang sih syaratnya ya. Beneran sama kayak kemarin di grup Discord. Di bawah 4000 H1 15 menit ya, ini akan kembali lagi back to bearish. Itu doang sih ya. Sekarang 15 menitnya bagaimana? Oke, 15 menit berarti kita cari yang kemarin aja ya kan. 15 menitnya berarti pertarungannya adalah dia ngebuat high ya, dan dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Mana nih? 43 ini berapa nih? 43,84, ini 43,99 di sini ya. Kemudian dia ngebuat low, lower high, lower low. Jadi internal 15 menit ini sih sudah bearish ya. Jadi kalau dibilang 15-nya ini apa? Ya ini 15 menitnya sekarang adalah bearish. Kemungkinan ini juga marketnya akan nge-stuck sih ya. Kalau mau cari aman, sekali lagi sekarang adalah di bawah 4000 aja lah kalian selnya, nggak usah di atas. Ya, supaya inline H1 back to bearish, 15 menit menjadi bearish lebih ekstrim, kita cari sell. Tapi kalau kalian mau skip hari ini di tengah-tengah seperti ini, ya udah sih, ya jangan dipaksain juga. Oke, jangan dipaksain juga. Kalau tidak mau ambil resiko untuk hari ini, boleh skip aja lah ya. Untuk 5 menitnya sendiri, oke. Oke. 5 menitnya sih di tengah ya. Waduh, ini 5 menitnya di tengah nih, agak berat nih. Kita cari utang coba ya. Kemarin sih saya nggak ada lihat candle nggak punya ekor ya. Coba saya lebih lihat presisi lagi. 5 menitnya tidak punya candle, tidak punya ekor, nggak ada sih, bersih ya kan. Ini nggak ada, bersih semua, ini santai semua. Oke, kalau semisalnya dia memilih untuk retracement ke atas gitu kan ya, kita cek candle tidak punya ekor. Di sini ada satu di 4058, itu adalah H4 pertarungannya ya, 4050 4058. Kemudian kalau ke atas lagi sampai tinggi, enggak ada, sampai inducement sih nggak ada ya, bersih semua di sini. Bersih candlenya, tidak ada candle tidak punya ekor. Selanjutnya kalau lewatin H4 inducement sih, ya otomatis FOMC sih ini udah nih. Ini udah termasuk langsung high FOMC di sini. Udah 4200, udah termasuk kalangan zona FOMC di sana. Jadi untuk di atas di sini sih cuma sisa satu ya utangnya. Mana tadi? Yang ada di harga mana tadi? Ini 4000. Nah, saya buka lagi, lebih zoom lagi. Ya benar ya, di 4058,6. Ini hampir kena sih ya. Ini hampir kena, ini belum. Ya 4058,6 tengah 4059 lah ya. 4059 lah bisa dibilang. Itu doang sih utangnya. Kalau di bawah nggak ada sih, bersih utangnya. Ini nggak ada apa di sini ya. Ini udah diambil. Oh, ini bukan, ini ada ekornya nih.
Ya, berarti kita tidak ada utang di sini, candlenya normal semua ya. Candlenya normal, jadi ya udah kita tinggal memakai structure biasa aja ya. Dia tunggu break di bawah, baru kita cari sell. Kalau dia di tengah-tengah, ya kalian masih bisa cari buy. Ya, selama H1 masih di atas 4000, nanti kalau dia turun lagi ya kan, turun lagi mungkin ekstrim sampai 4004, 4002, konfirmasi nanti kalian cari buy boleh. Atau enggak, sekarang kalian cari sell, ya problemnya stop lossnya lebar banget di sini gitu. Kalau di tengah-tengah kayak begini sih jujur saya lebih baik tunggu aja. Tapi lebih baiknya sih ya kalau kalian ingin cari sell, tunggu di bawah 4000. Kalau kalian ingin cari buy, dimanapun terserah asalkan 4000 masih ditahan sama market. Atau kalian mau skip pure hari ini, jangan ada trading, ya sudah tidak menjadi masalah ya. Karena sekali lagi ini kemungkinan marketnya akan dikunci bolak-balik. Saya worry-nya begitu. Oke. Walaupun malam kita ada news di sini yang kemungkinan bisa membawa hasil positif bagi gold ya kan, cuman well who knows. Tiba-tiba marketnya tidak sesuai lagi ya kan, bisa beda cerita lagi. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.